Selamat pagi bagi kita semuanya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan apa yang kita lakukan memuji-muji Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Salam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan terima kasih buat kita semuanya. Biarkan Tuhan terus menolong kita dalam memasuki, walaupun masih 5-6 minggu lagi kita akan memasuki 2023, tapi kita sudah ada menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan menurut cerita-cerita orang atau berita-berita yang kita dengar, bagaimana di 2023 dan 2024 yang akan datang, bagaimana orang meramalkan situasi ekonomi kita, dan bagaimana situasi dunia, situasi global. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya terhadap firman Allah, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, bahwa the bright future tersedia bagi kita, bukan the dark future, bukan masa depan yang gelap. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana memperoleh the bright future itu di dalam Tuhan. Kita akan melihat dulu Alkitab kita di dalam Mazmur 23. Tema kita adalah Tuhan adalah gembalaku yang membuat masa depan cerah. Tuhan adalah gembalaku yang membuat masa depan cerah. Kita akan baca dalam ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca, saya akan bawa mungkin beberapa seri ke depan ya tentang gembala, karena ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat ya. Ciri-ciri gembala yang baik dan gembala yang jahat itu tentu bertolak belakang. Yang satu memperkaya diri, yang satu rela menderita. Ya. Yang satu cenderung memeras, yang satu justru bagaimana bisa menolong, memberkati ya. Yang satu care terhadap orang kaya yang susah diabaikan, tapi yang gembala yang baik, dia akan peduli kepada semua, dan lain sebagainya. Nah, saya akan bacakan di ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Kalau kita perhatikan ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di ayat terakhir dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Jadi masih mau memilih dark future atau bright future? Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, kata firman Allah. Jadi tema kita adalah Tuhan adalah gembalaku yang membawa masa depan cerah. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas ini adalah pengalaman dari Daud, seorang mantan gembala yang berada di padang yang menggembalakan kawanan dombanya, dan dia sangat masih muda belia dan tidak takut menghadapi situasi kondisi. Kalau kita baca bagaimana dia menghadapi
singa menghadapi beruang, menghadapi serigala yang mencoba mengambil salah satu ternaknya, dia akan melawan begitu rupa, ya, sampai harimau itu lari atau harimau itu dienyahkan, atau sebaliknya harimau itu melepaskan mangsanya, ya. Jadi Daud itu bukan gembala abal-abal. Dia ada gembala yang bertanggung jawab terhadap kawanan domba yang digembalakan, yang dipercayakan ayahnya kepada dia. Karena dia adalah anak yang paling kecil. Tapi anak yang paling kecil justru ada di padang, kakak-kakaknya ada di rumah. Kenapa bisa tahu? Anda bisa baca dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Bagaimana Tuhan itu murka terhadap Saul, lalu kemudian Samuel disuruh untuk melantik salah seorang anak yang ada di Bethlehem. Itu anak dari seorang penduduk Bethlehem, Isai. Karena saya terlalu ingat Jesse, jadi ya jadi anaknya Isai. Nah, waktu dalam perayaan dan mau dalam pelantikan itu, semua anak-anak dari Isai ada di situ, ada 7 orang. Jadi yang kecil nggak ada karena dia ada di padang. Pesta pun dimulai. Tapi sebelum itu anak-anak dari Isai itu harus menghadap dari Samuel. Lalu dilihatlah Eliab yang begitu, wow, inilah dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Begitu gagah, ganteng, tampan, ya. Lalu Tuhan bilang, Samuel, engkau melihat dari rupa, tapi aku melihat ke hati. Itu sebabnya banyak orang, kalau hari-hari ini banyak orang memoles wajahnya, membayar jutaan untuk memoles wajahnya, ya, atau merawat tubuhnya supaya kinclong, supaya hebat, supaya cantik, supaya bersih. Ya nggak salah sih, ya. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Nah, nanti kalau nggak ada yang merawat tubuhnya juga, nanti spa tidak makan, gitu ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah ada banyak orang rela mengeluarkan untuk merawat tubuhnya, tapi untuk merawat inner heart-nya, di hati yang paling dalam itu jarang orang untuk melatih karakternya atau hati yang paling dalam itu. Hanya penampilan luar saja yang banyak diperhatikan orang, tapi penampilan di dalam yang memang tidak kelihatan, itu banyak orang mengabaikannya. Salah satu contoh, kita untuk memelihara insight kita, inner heart kita, tentu kita butuh firman Allah, kita tentu butuh berdoa, kita tentu butuh ibadah, ya, menyenangkan hati Tuhan supaya kehidupan Allah menjadi kehidupan kita, sifat Allah menjadi sifat kita, ya. Sehingga kalaupun kita melakukan di situ perawatan tubuh menjadi seimbang, ya, antara kekuatan fisik kita, kecantikan fisik kita dengan kekuatan rohani kita, sehingga itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi di situ semua, baik Abinadab, baik Sama, dan 4 saudara-saudara yang lain melewati Samuel, tapi tak seorang pun yang dipilih oleh Tuhan. Lalu Samuel bilang, Isai, apakah di sini sudah semua nama? Oh enggak, ada satu lagi di padang, tapi dia sedang mengembalakan domba. Samuel bilang, panggil dia. Kalau tidak, kita tidak jadi pesta. Acara ini tidak akan dimulai tanpa kehadiran dia. Nah,
Jadi kita bisa melihat bahwa Gembala agung, gembala kita Yesus Kristus, gembala yang dasar itu Allah itu sendiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan kepedulian. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk kepada inti dari pembacaan kita ini, kita harus mengetahui bahwa Allah itu tidak kurang. Yang pertama, Allah itu tidak kurang peduli terhadap siapapun. Di padangkah engkau, di kotakah engkau, di desakah engkau, di pelosokkah engkau, di pedalaman sekalipun engkau, kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hidupmu yang sungguh-sungguh, dan Tuhan akan mampu menolong engkau. Kalau Allah yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. Kalau Allah yang menurunkan, tidak ada seorang pun yang dapat mengangkat. Kalau Allah yang membuka pintu, tidak seorang pun dapat menutupnya. Kalau Allah yang menutup pintu, tidak seorang pun dapat membukanya. Dan itu sebabnya sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Allah kita itu peduli, Allah kita itu sangat memperhatikan kehidupan kita. Karena saya katakan kita akan membawanya berseri, jadi saya juga akan katakan minggu depan saya akan melanjutkan tentang yang kedua. Dan mungkin ada berapa seri tentang gembala, ya. Nah, tentang bagaimana Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang menjadikan kita ini memiliki masa depan yang gemilang, bukan masa depan yang gelap. Bright future selalu ada bagi kita, dan dark future akan selalu jauh ketika kita melakukan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi dari pihak Allah dulu kita mengenal, ya, sebagaimana Daud diperdulikan di padang sebagai seorang gembala. Gembala domba di padang. Orang tuanya tidak memanggil dia untuk ikut pesta. Anda bisa bayangkan. Jadi itu dia ayahnya berpikir, dia biarkan sudah, dia kan masih kecil, dia nggak apa-apa. Jadi nggak dihadirkan di dalam perayaan itu. Padahal itu adalah perayaan pengangkatan atau pengurapan seseorang menjadi raja. Dan di antara anak-anaknya itulah yang akan, salah seorang yang akan dipilih. Dan Samuel tidak mengetahui siapa yang akan dipilihnya. Nanti Tuhan yang akan menunjuk kepada dia. Itu sebabnya ketika dia melihat Elia pertama kali yang begitu luar biasa, udah langsung dia kata, ini dia. Tapi Tuhan kan, tidak. Kau melihat rupa, tapi saya melihat hati. Sampai ketujuh anaknya berlalu. Dan pada akhirnya dia harus dipanggil, dan dia akhirnya diurapi menjadi raja. Sama dengan Daud yang peduli terhadap kawanan domba yang dijaganya, dipeliharanya dengan penuh tanggung jawab. Tidak dibiarkan singa atau harimau atau beruang atau serigala untuk memakan dombanya. Kita tahu domba itu sangat lemah. Nah, itu perlunya sebabnya ada gembala, dan Daud memastikan domba-dombanya aman bersama dengan dia. Dia sangat peduli terhadap domba-dombanya. Apalagi Allah yang di surga, Bapa yang di surga, sangat care dalam memasuki 2023. Yakin dan percaya bright future ada bersama dengan engkau. Tapi siapakah gembala kita? Itu menjadi pertanyaannya. Siapakah yang menjadi penuntun kita? Siapakah yang menjadi Allah yang kita percaya dalam kehidupan kita ini? Allah Abrahamkah, Isa atau Yakub itu yang kita percayai? Atau Yesus yang ada dalam kehidupan dalam perjanjian baru yang disebut Yesus itu? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku yang membuat masa depanku cerah, bukan membuat masa depanku gelap. Kalau kita melihat masa yang sangat-sangat sulit, bagaimana pandemi mengancam seluruh dunia, dan itu membawa kesusahan yang sangat besar bagi bangsa-bangsa. Setiap negara harus menghadapi situasi sulit mereka. Setiap penduduk, setiap pribadi harus mengalami
kesulitan mereka. Ada yang bunuh diri karena tidak kuat menghadapi gejolak. Ada yang bunuh diri oleh karena dia pinjam di apa itu, pinjaman online itu, bunuh diri karena situasi yang sulit. Ada banyak jalan pintas dilakukan oleh manusia. Nah, bertambah lagi ini perang antara Uni Soviet dan Ukraina. Tidak ada yang hebat sebenarnya dalam dunia ini. Kalaupun menang nantinya Soviet, ya tetap jadi arang. Yang kalah, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Sama-sama menderita. Tapi itulah manusia, karena ego manusia, karena keangkuhan manusia, membunuh, menyakiti, itu tidak jadi masalah atas nama kekuasaan. Tapi kekuasaan Tuhan tidak pernah membuat kita untuk hancur. Kalau kita mau mendengarkan Dia dengan baik. Dia sangat caring shepherd. Jadi dia gembala yang sangat care, gembala yang sangat peduli, gembala yang sangat memperhatikan Anda. Jadi kalau dia sangat memperhatikan Anda, seharusnya kita meresponinya dengan baik, meresponinya dengan benar di hadapan Tuhan, supaya kita menikmati jaminan Allah yang Tuhan katakan, yang Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan pertolongan, takkan kekurangan kebaikan, takkan kekurangan kesehatan, takkan kekurangan berkat-berkat Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah, kepedulian sesama, dan lain sebagainya. Dan kita takkan pernah kekurangan, karena ada gembala kita. Karena gembala kita itu sangat peduli terhadap orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah yang menjadi gembala kita di 2023, di 2023 yang akan datang, ataupun saat ini yang kita sedang masuki, karena kebetulan saya mendapatkan ini, dan saya tetap yakin, dan penekanan saya adalah jadikan Tuhan menjadi gembala agung kita anytime, kapan saja. Karena berita-berita yang kita dapat di sosial media, di YouTube, di televisi, banyak orang-orang mengatakan akan semakin susah, bahkan di 2024 akan semakin sulit dan lain sebagainya, dan macam-macam. Apalagi di negara kita ini, ya, apalagi sedang terjadi ya 2023 itu penentuan calon presiden, dan mungkin juga penetapan calon untuk anggota legislatif dan lain sebagainya, dan juga itu juga dalam pemilihan umum untuk pemilihan kepala daerah yang sudah berakhir atau gubernur yang sudah berakhir, dan padat. Itu bisa terjadi gesekan-gesekan kalau tidak dimanage dengan baik, mungkin akan menjadikan alat, orang-orang menjadikan itu menjadi alat untuk memprovokasi dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya negara kita perlu doa-doa dari setiap kita, dan ingatlah Allah itu peduli. Mari kita masuki dengan pola pikir ilahi bahwa negara kita dalam damai, bright future ada bagi bangsa kita. Bright future ada bagi anak-anak bangsa, bright future ada bagi pemimpin bangsa yang kita cintai, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang membuat kita masuk dalam dark future, yaitu masa depan yang gelap, tapi masa depan yang atau gloomy future, masa depan yang suram. Haleluya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya memperhatikan bahwa Allah, mengetahui bahwa Allah itu care terhadap kita, mari kita responi. Bagaimanapun kalau orang care terhadap Anda tidak responi, nggak bisa apa-apa. Kita sambut
kepedulian Allah terhadap kita, terhadap kehidupan kita, dan Dia akan bertanggung jawab penuh untuk menolong dan memasuki 2023 bersama dengan Allah. Saya tetap membayangkan Indonesia tetap dalam masa-masa yang indah. Saya tetap membayangkan Indonesia dalam keberadaan yang baik di tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena saya tetap yakin dan percaya doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang percaya, doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan untuk bangsa ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong. Dan itu sebabnya kepedulian Tuhan kita minta bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk bangsa kita juga. Sehingga bukan hanya untuk kehidupan gereja saja, tapi untuk masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ingatlah, kesusahan mereka adalah kesusahan kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Lalu yang kedua, ingat bahwa gembala kita itu adalah gembala yang dapat dipercaya sebagai penuntun. Jadi ada banyak, dulu saya lagi belajar bahasa nih di Sunda. Saya belajar pada seseorang, tetapi kemudian saya diajar dengan kata-kata yang tidak baik. Saya dengan tulus belajar, dan itu sebabnya saya pada waktu itu berhenti untuk belajar bahasa yang saya tahu, tapi masih tetap saya ingat kaliukan itu. Nah, ketika saya mengatakan perkataan yang tidak patut dikatakan itu, seseorang tua menendang saya. Karena diartikan kepada saya, kalau orang melewati orang tua, katakanlah ini, gitu ya. Jadi ketika saya melewati dia, saya katakan perkataan itu karena dianggap itu katanya dia yang ngajari saya. Itu perkataan yang baik. Bahwa saya ditendang, saya marah dong. Loh, Bapak ini gimana sih? Kita ngomong begini kok dimarahi, saya bilang begitu. Terus orang tua itu juga marah. Kamu tahu nggak artinya? Tahu, saya bilang begitu. Tahu artinya itu, tahu. Ya seperti yang diajari teman saya. Jadi kalau lewat orang tua minta mohon maaf gitu. Siapa yang ngajari kamu? Saya tunjuk. Itu dimaki-maki orang itu. Lalu saya bilang, lalu apa artinya Pak? Saya bilang, itu kata yang nggak bagus. Aduh, saya bilang, sejak saat itu saya tidak ingin belajar bahasa itu. Tapi saya mendapatkan tendangan dari Bapak yang orang Sunda juga. Kami kerja bersama membangun puskesmas ya. Jadi diajar saya sekaligus itu, saya pikir betul-betul bahasa yang bagus ya, tetapi dia mengajari saya itu, dia kalau menuntun kita, dia tidak akan pernah menyesatkan kita. Tidak seperti teman saya si Ujang itu menuntun saya tetapi kepada kejahatan, kepada kata-kata yang tidak baik. Walaupun di benak saya pengertiannya baik, tapi di kenyataannya, faktanya adalah kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan. Nah, jadi Tuhan itu dapat dipercaya sebagai gembala agung, sebagai gembala kita, dia dapat dipercaya untuk menjadi penuntun kita. Itu sebabnya dikatakan ayat yang kedua, dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku,
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya pernah jadi gembala, gembala kambing juga, gembala sapi, ya. Jadi kami sudah membuat peta sebagai gembala. Kami sudah tahu di mana hari ini rumput kering, rumput hijau, di mana ya untuk membawa kerbau-kerbau itu, ya, untuk digembalakan. Jadi kadang-kala harus mengikuti kerbau-kerbau itu sampai ya jauh dari rumah lah, ya. Ada yang kadang-kadang 10 sampai 15 kilo. Tapi kami sudah tahu tempat-tempat yang baik di mana memandikan sapi-sapi itu setelah dia makan, di mana sapi-sapi itu dibawa dan kemudian dimandikan pada sore hari supaya dia segar, pulang kita tinggal naik sambil bermain suling, ya. Tapi itu long time ago, ya. Nah, jadi bahwa Tuhan kita itu yang pertama, dia care terhadap kita, dia peduli, dia memperhatikan kehidupan kita. Dia juga yang Allah yang dapat diandalkan dalam menuntun kehidupan kita. Kita tidak akan tersesat. Manusia bisa menyesatkan, manusia bisa mengajari salah, tapi Tuhan firman-Nya tidak akan pernah mengajar salah. Tuhan kita tidak akan pernah mengajar kita untuk menyakiti satu dengan yang lain. Di zaman anugerah ini Tuhan mengatakan kepada kita, bahkan musuh-musuh kita sekalipun kita harus kasihi. Kalau dunia kata dunia, kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Kau melakukan seperti itu kepadaku, aku jauh bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk terhadap apa yang kau lakukan terhadap diriku. Begitulah situasi, kondisi, keadaan dunia ini. Dulu waktu sekolah, ya, saya biasanya kalau terlambat, walaupun terlambat, masuk dari depan, gitu. Masuk dari depan, ya, sekolah. Tapi tiba-tiba teman saya aja, ayo kita masuk dari belakang, ada pintu rahasia. Karena di belakang itu masih kebun, ya, jadi kalau pas bisa kita lompat pagar itu. Baik waktu SMP dan itu di STM juga berulang seperti itu. Ya, waktu masuk pertama terlambat, masuk dari depan. Setelah beberapa lama ada teman-teman ngajak dari sini saja. Supaya apa? Tidak menghadapi hukuman. Tapi sebenarnya itu salah. Tidak baik. Itu sifat tidak bertanggung jawab. Tapi beberapa kali saya harus ikut mereka itu yang ngajak. Memang terbebas dari hukuman, memang terbebas, tapi rasa bersalah masih tetap ada. Dan pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk hadapi saja dari depan saja. Ya. Ya mudah. Kadang harus disuruh nyapu halaman, apa macam lah itu. Karena saya sekolah dari kampung saya 30 sampai 35 km lah dari Serabrawan ke Pematang Siantar itu. Jadi kadang-kala mobil mogok, ya kita tidak bisa, ya terlambat. Kalau kita mau pindah mobil, kita harus bayar lagi, sementara uang pas-pasan. Jadi ya kita ya sudah nurut aja gitu, ya. Sampai sudah di sekolah kita apakan alasan kita, dan kalau mereka tidak bisa menerima, ya kita jalani hukuman itu. Tapi itu membuat kita bertanggung jawab untuk apa?
yang kita lakukan. Nah, Tuhan itu bertanggung jawab menuntun kehidupan kita. Tapi apakah kita mau untuk dituntun oleh Tuhan? Karena Tuhan tidak akan pernah membawa Anda kepada kesesatan. Dan firman Allah katakan, Ia akan membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Kalau kami sebagai gembala-gembala tahu membawa domba-domba kami pada masa lampau kepada padang rumput yang hijau supaya kerbau itu atau kerbau atau lembu itu menjadi gemuk, segar, ya. Karena ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Ya, walaupun tidak bersamaan seperti itu. Jadi, kita sebagai orang yang percaya, kita percayakan hidup kita kepada Allah dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membuat Anda menderita. Dia membaringkan. Fisik Anda diperdulikan oleh Tuhan. Ia akan, apalagi yang dilakukan? Setelah itu setelah sore, kami akan bawa dia ke sungai yang airnya tenang. Ya. Sambil kami juga mandi. Jadi sungai menjadi sahabat pada waktu itu. Jadi kerbau mandi, kita juga mandi sambil kita gosok-gosok kerbau kita. Ya. Tapi yang mau saya bilang adalah begini. Kerbau kami pernah hilang. Dia lari dari tuntunan kami. Dia lari dari kawanan kawanan sapi itu. Itu, waduh. Sampai tengah malam kita cari. Ya. Ada sampai sapi yang disembelih orang. Itu kalau kawanan domba enggak dicari, itu bisa lenyap sudah. Itu kalau sudah hilang kita akan lapor sama orang tua. Wah, kita ya lumayan lah dapat cambuk-cambuk ya. Dia pikir kita nggak bertanggung jawab ya, tapi ya itu risiko dari seorang gembala. Tapi sebenarnya bukan karena kita tidak bertanggung. Ya memang ya namanya manusia kadangkala kita lalai ya, itu sudah harus tidak bisa dipungkiri. Ada kadang lelah lalu kita tertidur, kita pikir kerbau kita masih di situ. Nah jadi gembala itu sebenarnya menuntun untuk yang baik, nggak ada yang jahat. Tapi ada gembala, domba-domba atau kerbau-kerbau itu atau sapi-sapi itu yang nggak baik. Dia melarikan diri. Dan sebagai gembala yang baik, dia akan cari itu. Dia akan tuntun dia kembali ke kawanannya. Kalau tidak, bisa terjadi seperti apa teman saya punya. Itu disembelih orang. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap menyerahkan kehidupan kita di bawah tuntunan Tuhan. Dia menyegarkan jiwa kita. Siapa yang dapat menyegarkan jiwa kita? Harta? Tidak. Banyak orang mengejar harta 24 jam. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang malam? Uang. Bukan Tuhan Yesus. Jadi siang malam cari uang. Kaya raya, semua dia punya dan lain sebagainya. Tidak salah, kerja keras tidak salah. Tapi apakah uang itu bisa membahagiakan? Harta itu bisa membahagiakan? Apakah uang itu bisa memberikan kita kebahagiaan? Oh tidak. Saya mengenal orang yang sangat kaya, tapi pelitnya luar biasa. Saya tidak kaya, ya, tapi saya masih bisa berbagi tiap hari. Tiap hari. Berbagi tempat tinggal untuk di tempat tinggal orang yang nggak mampu. Berbagi air bagi orang yang membutuhkan air. Berbagi ilmu tanpa harus meminta bayaran. Gratis semua.
Ada sukacita tersendiri, ada sukacita yang tidak bisa dibayarkan dengan uang itu. Sementara orang berlomba-lomba mencari uang, berlomba-lomba mencari kekayaan, berlomba-lomba. Sementara orang bilang, Bapak menghambur-hamburkan. Saya hanya belajar tentang kesederhanaan Yesus. Dia Tuhan, tapi penuh dengan kesederhanaan. Tapi saat dia butuh, ada saja Tuhan sediakan. Ada saja Tuhan Bapak sediakan. Ya dari ikan lah. Dari orang-orang yang apakah itu sudah. Dalam kesederhanaan. Ya bukan berarti harus. Ada yang Tuhan percayakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi kalau dia hanya mengejar mamon, uang, dia akan kehilangan arah. Tapi kalau dia memiliki Tuhan dalam hidupnya, saya yakin dan percaya, uang tidak memperbudak dia, tapi dia akan memperbudak uang. Kalau uang menjadi raja dalam hidup kita, maka kita akan dijadikan. Tapi kalau kita menjadi raja untuk uang tersebut, maka uang itu akan menjadi hamba yang baik, yang bisa berguna, yang bisa membangun masyarakat, yang bisa membangun bangsa, yang bisa membangun gereja-gereja Tuhan. Banyak saja orang yang bisa melakukan hal itu. Banyak orang yang punya hati yang seperti itu. Tapi kalau dia menikmati tuntunan Tuhan yang kalau dia tidak menikmati tuntunan Tuhan yang seutuhnya, dia tidak merasakan jiwanya disegarkan oleh Tuhan, fisiknya dipelihara oleh Tuhan, bagaimana orang sakit bisa mencari makan? Saya sudah pernah beberapa waktu yang lalu saya katakan ada orang kaya yang rela mengeluarkan banyak uang, apapun siapapun, mau dukun kah, mau apakah, siapapun yang bisa menyembuhkan dia, asal sembuh. Sampai itu dibuat di koran, semua orang datang mencoba menyembuhkan dia, tapi ini nggak sembuh-sembuh. Bahkan dibayar 1 M pada, ya kalau saya tidak salah kira-kira 87 atau 88. 1 M. Dia memang sangat super kaya. Kekayaannya sangat berlimpah-limpah. Dia bisa berbuat apa-apa. Dan ketika dia meninggal dunia, hanya peti yang 150 juta mungkin yang bisa dibawanya ke yang lahat itu. Dan itulah sebabnya kita akan disegarkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan kemudian ya, kalau Ia sudah menyegarkan jiwa kita, Ia akan menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Hati kita damai. Ada orang menggantikan kedamaian ini dengan perak, emas, dan permata. Nggak ada yang mau. Itu sebabnya orang berlomba-lomba cari damai. Ada yang berlibur, damai sesaat, senang sesaat. Berlibur ke Eropa, berlibur ke sana, berlibur ke sini, berlibur. Hanya tujuan mencari damai. Kalau kita mencari damai, kita hanya temukan dalam Yesus. Tidak ada di tempat yang lain damai. Tidak ada di pre-sex, tidak ada di alkohol, tidak ada di ganja, tidak ada di
marijuana, tidak ada di heroin, tidak ada di sabu-sabu. Itu hanya kebagian semu yang menghancurkan kehidupan kita. Bila ku cari damai, damai itu hanya ku dapat di dalam Yesus. Damai yang diberikan, wow, berlimpah-limpah, menyegarkan jiwa. Kalau hati kita sudah penuh dengan damai, diajar dengan kebenaran, itu sangat mudah. Dibilang berdoa, ayo berdoa, akan mudah dengan berdoa. Membaca firman Allah, dia akan baca firman Allah. Lakukan ini dan itu. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dia akan lakukan itu. Seperti saya katakan, saya bukan orang kaya, tapi 24 jam air dari samping rumah saya ini keluar. Itu air keran, 24 jam. Rumah saya didiami orang tanpa bayar, gratis di dua desa. Ya, karena 2 desa kemudian melatih anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris, karena daerah kami akan menuju daerah industri pariwisata. Nah, saya mungkin tidak bisa memberi mereka sesuatu yang jauh, tapi saya tahu bahwa di dunia pariwisata itu banyak uangnya, karena saya sudah pernah terlibat. Dan itu sebabnya saya punya bagaimana supaya mereka menjadi the doer, bukan viewer atau spectator, sebagai penonton. Jangan sebagai penonton. Saya tidak ingin masyarakat di sekitar kami atau masyarakat yang ada di NTB ini menjadi penonton. Mereka harus menjadi the doer of tourism. Mereka harus menjadi pelaku dunia pariwisata itu, karena di situ banyak kepengnya. Dan untuk mengatasi itu adalah kemampuan dalam berbahasa. Dari itu sebabnya saya melatih anak-anak kecil, mau kecilkah dia, mau apakah dia, TK, SD, SMP, SMA, tidak peduli. Orang tua asal mau belajar. Saya tidak sedang mengisi buku mereka, tapi saya sedang mengisi kekuatan otak mereka, supaya kelak nanti itu bisa menjadi alat alat yang memampukan dia untuk bisa menghandle tamu-tamu dari luar negeri. Itu mimpi saya untuk masyarakat di sekitar saya. Memang gak mudah. Anak saya bilang begini sama mamanya, ini bapak ini aneh. Dia minta mobil, dikasih mobil, tapi ketika supaya jangan kena hujan, tapi dia pergi juga ngajar pakai jas hujan. Karena daerah yang saya masuki ada daerah yang tidak bisa dimasuki mobil, ya karena nggak mungkin saya ke situ dengan mobil saya, nggak bisa masuk, soalnya harus jalan berapa kilo. Untuk kalau saya nggak sih berapa kilo, mungkin ada 1 kilo lah, tapi kan nggak perlu, kalau naik motor kan bisa. Jadi walaupun hujan, saya akan berusaha untuk hadir. Saya tidak ingin anak-anak itu, karena anak-anak itu antusias. Orang tua juga senang karena anaknya diajar, bukan diajar untuk sesat. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan itu gembala yang membuat kita tidak kekurangan. Gembala kita yang baik itu akan menuntun kita kepada yang baik. Jadi dia dapat dipercaya, penuntun yang dapat dipercaya. Yang ketiga, yang terakhir, jadi Tuhan itu adalah pelindung. Kalau di Timur Tengah pada masa perjanjian baru lama itu, kalau tamu hadir di tempat seseorang, maka
dia akan mendapat perlindungan sepenuhnya dari tuan rumah, the host. Jadi tidak akan dibiarkan dia dihantam atau dianiaya oleh orang-orang. Dia akan ditolong, dia akan dilindungi. Kita tahu bagaimana Lot ketika ya walaupun itu malaikat, tetapi dalam rupa wujud manusia, mereka memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya karena masyarakat sangat marah dan ingin memakai mereka. Dan Lot katakan demi mempertahankan tamu itu, bahkan dia rela memberikan anaknya, putrinya, kepada orang yang begundal-begundal itu. Tapi begundal-begundal itu asal begundal namanya. Ya. Jadi begitulah. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melindungi kita dari musuh-musuh kita. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, ayat 5-6 saya bacakan. 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tadi saya katakan di awal, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Perlindungan Allah itu sempurna sampai kepada kita sampai di tempatnya, atau sampai kepada keabadian itu, atau sampai kita, kalau boleh dikatakan, sampai kita berakhir dalam dunia ini, tapi tidak akan dibiarkannya tidak sampai ke sana. Dia akan tuntun kita kepada keabadiannya. Itu Tuhan itu bukan hanya di bumi ini, tapi dia akan membawa kita kepada hal yang sangat luar biasa. Di bumi ini kita dilalukan dari musuh-musuh kita, termasuk kesusahan, kelaparan, termasuk itu bencana-bencana dan lain sebagainya. Kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Saya suka dalam Mazmur 91 bahwa bagaimana perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana di kepak sayapnya kita berlindung. Dan bukan hanya itu. Ketika kita mengenal nama Dia, nama yang penuh kuasa itu, kita mengasihi Dia, Tuhan akan mengatakan Dia akan menjawab doa-doa kita. Dia akan menyertai kita dalam kesesakan kita. Jadi kalau ada kesesakan-kesesakan yang kita alami dalam hidup ini, kalau kita tanpa Tuhan, kita bisa gila mungkin. Ada beberapa hari yang lalu saya dengar, ya, dia bilang begini, coba Anda bayangkan kalau Anda bukan seorang pelupa, Anda ingat aja semua masalah, mengingat semua yang ada, Anda bisa jadi gila katanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Anda lupakan. Ada satu hal yang tidak Anda bisa lupakan, yaitu firman Allah. Itu sebabnya katakan, jangan engkau melupakan, memperkatakan firman-Ku siang dan malam, di mana saja. Itulah, tidak. Yang lain mungkin bisa kita lupakan, tapi firman Allah jangan pernah sampai kita lupakan. Kalau Dia berkata, aku melindungi engkau, Dia akan lindungi. Kalau engkau percaya terhadap janjinya. Kalau Dia katakan, aku menyertai engkau dalam kesesakan, Dia akan sertai engkau dalam kesesakan. Ada banyak bukti Tuhan menyertai orang-orang dalam kesesakan. Contoh itu Yusuf. Apakah dalam kesusahannya dia mati kelaparan? Tidak. Apakah dia mengalami penderitaan? Iya. Tapi akan ada solusi, akan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Lihat itu. Ayub,
yang Tuhan sudah buat bagi dia, yang tidak bisa ditembus bahkan oleh setan sekalipun. Panah api si jahat tidak bisa masuk, sampai pada akhirnya Allah mengangkat pagar itu. Baru setan bisa masuk dengan leluasa. Dihabisinya anaknya, hartanya, harta bendanya, kambing, domba, keledai, macam-macam kekayaan yang dia punya diambil. Dia menderita, iya. Dia susah, iya. Tapi apakah perlindungan Allah lepas dari dia? No. Tuhan katakan pada setan, kamu boleh mengambil seluruh apa yang dia miliki, tapi jangan sekali-kali engkau menjamah nyawanya. Tubuhnya pun dijamah sama setan. Dibuat boro-boro. Dari ubun-ubun, Pontenel sampai ke Soloput ini, telapak kaki ini. Begitu luar biasa. Apakah si Ayub menyangkali Tuhan? Tidak. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Terpujilah Tuhan. Walaupun istrinya katakan, kutuki Tuhanmu itu supaya aku bisa kawin lari. Tidak ada kawin larinya lagi. Itu hanya karena tidak mendukung itu saja, ya. Harusnya kan suaminya, Pak, mantap Pak, tetap teguh, tetap sabar. Aku sebagai istrimu, aku akan tetap mendukung engkau. Aku tetap mencintai engkau apa adanya, bukan ada apanya. Tapi dia ternyata cintanya karena ada apanya, karena siapa kaya, bukan karena ada apa adanya. Kalau apa adanya dia sakit, dia tetap dicintai. Dia lemah, dia tak dicintai. Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau di dalam segala kesusahan. Wow. Dan kalau Tuhan yang melindungi kita, ya terimalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalaupun kita mengalami masalah, tetaplah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan terus menguatkan engkau. Dan Tuhan tidak akan biarkan engkau seorang diri menghadapinya. Itu sebabnya bagaimana Yusuf bisa melewati masa-masa sulitnya sampai menjadi hal yang terbaik terjadi dalam kemurahan dan kebajikan Allah belaka mengikuti. Kebajikan dan kemurahan Allah belaka mengikuti si Ayub. Dan banyak hal dalam Alkitab yang bisa kita jadikan referensi bagi kita untuk kita bisa maju. Itu sebabnya Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi kalau kita mau menikmati bright future di masa yang akan datang atau masa esok, kita ada berkata hari ini akan jauh lebih baik dari hari esok. Ya, hari kemarin jauh lebih baik dari gimana itu? Hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Jadi ketika kita percaya pada pemberian Allah, kita mengenal kemampuan Allah, kita mengenal janji Allah dalam kehidupan kita, nikmati. Karena dia gembala yang baik. Gembala itu, Tuhan adalah gembalaku yang membawa aku kepada masa depan yang gilang gemilang. Ingat itu. Jadi masuki kelak di 2023 dalam bulan ke depan dan bulan-bulan berikutnya. Masukilah bersama dengan Allah. Hiduplah bersama dengan Allah. Hiduplah bersama dengan janji Allah. Jangan pernah melupakan firman Allah dalam hidupmu. Perkatakan firman Allah itu dalam hidupmu. Dan karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau Anda terus mendengar berita-berita di luar sana, Anda akan menjadi lebih susah. Anda akan menjadi terjepit. Bahkan Anda menjadi lebih stres. Anda akan takut dalam menghadapi masa-masa ke depan. Bahkan ada orang mengatakan begini, akan terjadi hal-hal yang tidak baik pada pemilihan 2024. Kalau saya lebih baik pergi ke luar negeri. Ini sesuatu yang tidak perlu
Itu karena indigo. Firman Allah menjamin, firman Allah memberikan yang terbaik. Firman Allah mengatakan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah mengontrol alam semesta. Allah mengontrol kehidupan ini. Allah pemegang kendali dalam kehidupan ini. Dan percayakan hidupmu kepada Dia. Percayakan hidupmu. Maka engkau akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Engkau akan menikmati segala kemurahan Tuhan. Nanti saya akan mengatakan, di minggu depan saya akan mengatakan kepada kita hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kepedulian Tuhan, Dia adalah gembala yang dapat diandalkan dalam penuntunan kita, dan Dia juga adalah Allah yang melindungi kita, gembala yang tahu bagaimana cara untuk melindungi kita. Dan sebagaimana saya katakan tadi, pemazmur tadi, Mazmur 91, Dia menyertai kita dalam kesusahan. Dan juga Dia akan menjawab kita, Dia akan memuliakan kita, bahkan dengan panjang umur dan lain sebagainya. Jadi perlu kita bersama dengan Tuhan, perlu kita terus mencari hadirat Allah. Kita perlu terus kita membangun intimasi kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Saya tidak tahu pagi-pagi Anda bangun jam berapa. Tapi saya mau katakan bangunlah jam 4. Sebelum bahkan kalau Anda bisa setengah 4. Tapi saya mengatur biasanya jam 4. Kita berdoa, kita berteriak kepada Tuhan. Kita mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan orang-orang kudus, mendoakan pemimpin kita. Kita doakan semua gereja Tuhan. Masyarakat di sekitar kita, pemerintah kita, semua kita doakan. Sahabat-sahabat kita, gereja Tuhan. Haleluya. Memang itu jam-jam 4 adalah masa-masa pergumulan, enak-enaknya tidur, enak-enaknya ya menikmati rest. Tapi saya mau katakan, tidak sebanding dengan lawatan Tuhan yang engkau terima, kekuatan Tuhan, energi ilahi yang kau terima dari Tuhan, semangat yang berapi-api, yang berkobar-kobar, api iman, api pengharapan, api kasih, api damai, terus dinyalakan oleh Tuhan di dalam hati kita ini. Kita tidak bisa menyalakannya sendiri, nggak bisa. Kita tidak bisa membuat kita semangat-semangatan, nggak bisa. Kalaupun kita bisa buat semangat-semangatan, hanya bertahan berapa lama? Itu sebabnya firman Allah mengatakan, fervent in spirit, bernyala-nyala dalam roh. Dan itu tidak akan bisa dengan kekuatan Anda, hanya dengan kekuatan Tuhan. Kalau engkau mengenal Sang Gembala itu dengan baik, maka engkau akan datang kepada Dia. Kalau engkau mengenal Sang Gembala itu, maka engkau akan menikmati, aku tak akan kekurangan. Dan engkau akan menikmati the bright future dari Tuhan. Dan juga dimanapun engkau berada, Tuhan akan menyertai kita. Saya belum selesai mengupas semuanya, tapi untuk 3 hal ini, mulailah masukkan dalam pikiranmu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Tuhan itu adalah gembala yang peduli terhadap engkau. Dan matraikan dalam hidupmu bahwa Tuhan itu penuntun yang dapat dipercaya, dependable guide. Jadi penuntun yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, Dia adalah pelindung, good protector. Jadi kalau kita mengetahui ini bahwa Dia pelindung yang baik, pelindung masa depan kita, pelindung kekuatan kesehatan kita, jiwa kita dan lain sebagainya, mari datang seperti apa yang dikatakan oleh Daud ini. Dia ini menceritakan bagaimana Tuhan melakukan dalam hidup. Jadi tulis history sendiri.
bersama dengan Tuhan. Tulis bahwa kita memang hidup di dalam Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan. Dan saya tidak akan panjang lebarkan bagi kita semua, tapi saya mau katakan kepada kita, biarkan kemurahan Allah senantiasa menyertai kita. Biarkan kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti langkah-langkah hidup kita. Dan impian dari kita semua, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau di rumah Tuhan kita sepanjang masa, kalau itu hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Keabadian itu hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan itu sebabnya menjadikan Tuhan menjadi gembala untuk meraih masa depan yang penuh kilau gemilang, masa depan yang cerah, bright future, not dark future, bukan masa depan yang gelap atau gloomy future, bukan, tapi bersama dengan Allah, hanya bersama dengan Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih karunia Tuhan yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini Bapa di surga kami dapat menikmati firman Allah. Betapa Tuhan menjadikan hidup kami menjadi berarti, dan Tuhan yang menjadi gembala kami itu membuat masa depan yang kilang gemilang, masa depan yang cerah, karena kami percaya bahwa Tuhan kami yang sebagai gembala itu akan menaruh kepedulian sepenuhnya kepada kami, dan kami percaya apa yang Kau nyatakan melalui firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya dalam soal menuntun kehidupan ini, dan Engkau adalah Allah yang sungguh dapat melindungi kami sepenuhnya, karena keterbatasan kami sebagai manusia, tapi Tuhan kami tidak terbatas. Terima kasih, berkati firman-Mu sehingga kami yang mendengar di tempat ini maupun mereka yang mendengar melalui YouTube nantinya Bapa di surga, kami doakan supaya mereka tetap kuat di dalam anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap yakin dan kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami, inilah kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengenal tentang Engkau dalam melalui ayat ini Bapa di surga, dan kami juga percaya apa yang akan kami lakukan sebagai domba itu ke minggu depan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, dan Allah kami yang mengasihi kami, yang penuh belas kasihan, kemurahan, kebajikan kepada kami bersyukur. Terima kasih Engkau mampukan kami melewati masa-masa sulit kami, bahkan Tuhan melewati bayang-bayang maut sekalipun. Kematian adalah hal yang sangat ditakutkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kami tidak perlu takut, karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Karena kematian merupakan jembatan emas bagi kami ketika kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Anda yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ataupun di luar sana yang sakit, kami mau mengatakan bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tuhan tidak pernah angkat tangan. Kalau engkau percaya, kalau engkau mengenal firman Allah, yang mati dibangkitkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Kalau engkau sedang mengalaminya, taruh di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjamah istri hambamu juga yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Dan hamba juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit di luar sana Bapa di surga. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan menolong mereka Bapa di surga. Dan mari taruh tanganmu di tempat yang sakit dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan di tempat yang sakit.
Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka miliki kami perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan biarkan Tuhan menyembuhkan mereka, menolong mereka, baik dari kanker mereka, dari koroner mereka, dari segala sakit penyakit mereka, dari kelemahan tubuh mereka. Di dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan mereka, dan oleh biru-biru Tuhan Yesus mereka sembuh. Terima kasih. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Kejahatan yang telah aku lakukan. Basuh aku dengan darah-Mu yang suci itu Bapa di surga. Dan terima kasih buat segala pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat penyucian yang Kau berikan bagi kami. Dan sekarang aku menjadi keluarga Tuhan Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kami juga mau berdoa bagi Anda yang mau mengalami transformasi spiritual. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, lihat mereka yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kau datang kepada mereka sama seperti Engkau datang berjumpa dengan Saulus, mengubahnya menjadi alat di tanganmu Tuhan. Kau menyegarkan rohani mereka, Engkau menyegarkan hidup mereka, Engkau gantikan dengan roh yang baru, hati yang baru, dan Engkau tanamkan firman-Mu, roh-Mu dalam kehidupan mereka sebagaimana Yeskiel 36 itu Bapa di surga, ayat 24 sampai 27 itu. Terima kasih Bapa di surga, sehingga mereka betul-betul menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan apa yang baik dan benar, karena Tuhan menuntun mereka. Kami yakin dan percaya orang-orang sejahat apapun ketika mereka diubahkan oleh Tuhan, mereka akan berubah, mereka akan melakukan apa yang Kau kehendaki, menjauhi apa yang Engkau larang Bapa di surga. Terima kasih bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan dalam hidup mereka. Engkau yang berkata, marilah kepada aku kami yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau yang sedang mengalami masalah, angkat kedua tanganmu dan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Kami doakan apapun persoalan mereka, Tuhan adalah jawaban dalam setiap persoalan mereka. Karena Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apapun kebutuhan Anda, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan masalah usaha, dan lain sebagainya, Tuhan, Engkau mencukupkan kepada mereka apa yang kurang dari hidup itu, apa yang kurang yang mereka nikmati. Terima kasih Bapa di surga, sehingga mereka sungguh menikmati kepuasan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat orang-orang muda. Tuhan memberkati supaya orang-orang muda mau bergerak baik dalam bidang politik, bidang ekonomi, bisnis atau bidang spiritual, sehingga mereka betul-betul memiliki takut akan Tuhan. Semuanya kami memiliki takut akan Tuhan. Terima kasih pakai Bapa di surga. Pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan, dari pusat sampai daerah Bapa di surga diberkati, baik itu yang terendah maupun presiden kami. Tuhan diberkatilah Bapa di surga. Dan sungguh Bapa di surga, kami bersyukur punya presiden yang luar biasa. Kami bersyukur punya presiden yang sungguh mengasihi rakyatnya. Kami bersyukur itu Bapa di surga. Walaupun kami sadar tidak semua masyarakat mungkin yang dapat dijangkaunya, tetapi kami bersyukur bahwa pemimpin kami pemimpin yang sangat luar biasa. Terus Engkau berkati Tuhan, Engkau nyatakan sampai berakhir di 2024 Bapa di surga. Tuhan tolong terus, dan penerusnya juga kami doakan supaya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Politik kami serahkan dalam tangan Tuhan 2023-2024, semuanya baik dalam penentuan calon legislatif ataupun pemilihan kepala daerah ataupun wali kota, bupati dan parlemen baik tingkat pusat daerah, diberkati semuanya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Amin.